duduk saudara, kita mau masuk lebih luar biasa lagi. Karena kita percaya, kita sudah menyukakan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita datang dengan letih lesu, dengan beban berat. Kita percaya sudah Tuhan bebaskan, lepaskan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk anak sekolah minggu, boleh turun saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersuka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan roh-Mu terus menyala-nyala di dalam setiap kami Bapa. Engkau luar biasa bagi kami Bapa. Kami terus dipulihkan Tuhan. Kami terus dibaharui setiap saat, setiap waktu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menerima berkat-Mu yang luar biasa. Karena berkat ini yang akan menuntun kami setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa yang baik. Karena kami yakin bersama Engkau ada damai, ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar berkat yang akan kami terima menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami, menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Katakan, ku yakin. Tuhan saya ulang kita pakai berdiri. Silakan. Sebagaimana saudara Anda percayalah, itu karena mujizat Tuhan masih terus berlangsung tiap-tiap saat dalam hidup kita. Setiap kali kita bangun pagi, mujizat Tuhan sudah tersedia buat kita. Perjalanan hidup kita selalu mengalami mujizat karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Hari depan kita aman di tangan Tuhan. Karena itu jangan pernah khawatir. Tanggalkan semua ketakutan, kekhawatiranmu selama ini. Datang kepada Tuhan dengan hati yang lepas, hati yang sungguh-sungguh penuh berserah kepada Tuhan. Dia yang pegang hari depan kita semua. Dia yang memegang hari depan gereja Tuhan juga di tempat ini. Dia yang memegang hari depan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari terus semangat melayani Tuhan. Sekali lagi yang percaya, mari angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di setiap jam.
buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Inilah pengakuan iman kami. Bagimu Tuhan tidak ada yang sukar. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kehendak-Mu bagi kami adalah yang terbaik. Karena itu sepenuh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang merenda masa depan kami menjadi masa depan yang luar biasa. Pagi ini kami ada di tempat ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Sepanjang bulan ini Tuhan sudah menyertai gereja-Mu, menyertai kami keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Kami bersyukur Bapa. Tidak ada satupun di antara kami yang menjadi lemah. Tidak ada yang kekurangan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib kasih-Mu. Ajaib kuasa-Mu bagi kami semua. Dan siang hari ini Tuhan, hati kami telah siap untuk Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, mari berkata amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Baik, sebelum duduk berkati orang di kanan kiri saudara, bilang ini, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Terima kasih buat pemusik, Patrick, dan juga tentu saja untuk worship leader dan worshiper yang sudah membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati pada pagi hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh melakukan ini, saya percaya ini semua ada dalam rencana Tuhan. Saya percaya ketika hambanya Bapak Yohan mengutarakan kerinduan hatinya untuk mengadakan ibadah onsite, Tuhan sendiri yang berbicara di hatinya. Itulah sebabnya pada waktu itu selaku Korda, saya memberikan dukungan, doa, maju terus Pak, karena Tuhan pasti akan membuka jalan-jalan di depan Bapak. Karena kalau bicara soal gereja, tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kalau kita bicara soal gereja, itu bukan urusan manusia, saudaraku. Itu urusan kerajaan sorga. Amin. Dan kalau sudah urusan kerajaan sorga, siapa yang menjadi lawan Allah kita? Tidak ada. Betul? Selama kita berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam jalannya, saya percaya pembelaan Tuhan itu nyata. Dan terbukti kan, hari ini saya boleh berada bersama-sama, saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan dahsyat, luar biasa. Haleluya. Ini baru awal ya Pak ya. Nanti ke depannya saya percaya kalau kita terus setia dan taat, hamba-hamba Tuhan sehati, ya, saya percaya akan ada ledakan yang besar. Boom. Mau sebesar apa? Tergantung kesehatian kita. Ya, semakin kita melekat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti dahsyat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur kami baru kembali dari Bethany Conference tanggal 25 sampai 27 kemarin. Ya, dan
acaranya luar biasa, memang memberkati kita semua. Ada satu pesan dari Ketua Dewan Rasuli kita, Bapak Pendeta Dr. Aswin Tanusaputra, bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah takut di dalam menjalani kehidupan, apalagi melayani Tuhan. Saya garis bawahi, jangan ragu, jangan takut. Ayo katakan sama-sama, jangan ragu, jangan takut. Memang dunia akan selalu memberikan ketakutan, itu wajar. Namanya juga dunia. Iya kan? Apalagi kuasa kegelapan. Itu wajar. Memang tugas dia begitu, untuk nakut-nakutin. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang berpegang teguh pada firman, kita pegang saja pesan Tuhan. Kita pegang saja firman Tuhan. Karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Pesan yang luar biasa itu saya bawa di dalam hati saya untuk saya sampaikan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek ini, saudaraku. Dan satu hal juga, saya bersyukur selama 3 hari ya, saya boleh mengenal ya Bapak Gembala Saudara dan Ibu Gembala tentu saja di dalam perjalanan ya, pribadi-pribadi yang luar biasa, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan semangatnya, saudaraku, itu harus dicontoh, saudara ya, harus diteladani semangatnya. Dan saya percaya dengan semangat yang menyala-nyala itu, Pak, ya, Ibu Mary juga, saya percaya dengan semangat yang menggebu-gebu itu, oh, itu akan membawa dampak bagi lingkungan di sekitar sini. Ya, 3 hari 2 malam kita banyak bercanda. Mungkin seriusnya sedikit ya. Itulah kalau kita ada di dalam satu fellowship ya, saudaraku. Jadi kalau hamba Tuhan bertemu gitu ya, jangan saudara pikir kita khotbah terus gitu ya. Kita ngomong serius-serius terus, itu bisa cepat tua kita. Jadi bermutu nanti kita, bermuka tua. Ya. Tapi kalau kita ketemu, wah udah kita bercanda, dari situ kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, pelepasan katanya. Ya, berarti harus sering-sering ya Bu ya. Mungkin nanti selain acara yang di pusat, kita Jabodetabek juga kita akan bikin ya retret khusus sama hamba Tuhan, pertemuan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, supaya ya tadi bisa saling mengenal, mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Kalau di pelayanan mungkin waktu kita terbatas, ya 2 jam pulang, sudah nggak kenal, ya kan? Padahal ada pepatah dunia berkata tak kenal maka tak. Nah, makanya kita harus sering mengenal, saling mengenal satu sama lain, akhirnya menjadi saling mengasihi satu dengan yang lain. Asal jangan kebablasan. Ya, gereja kalau kebablasan jadi rusak, saudaraku. Tapi kalau kita ada di dalam panduan firman, aman. Ya. Nah, kehidupan setiap kita itu sebenarnya berbicara soal pilihan-pilihan. Ya apa tidak? Saudara bangun pagi tadi bisa memilih kan, mau datang ke gereja atau mau pergi ke mall. Bisa kan? Itu kan pilihan. Ya. Saudara bangun pagi juga bisa memilih mau langsung doa atau buka Facebook. Itu pilihan. Dan terbuka 24 jam sehari. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tidak ada pembatasan. Itu pilihan-pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi pribadi yang berkenan atau tidak berkenan? Mau menjadi pribadi yang berdampak atau tidak berdampak? Itu juga pilihan. Disitulah saya berkata hebatnya Allah kita. Hebatnya di mana? Sekalipun dia yang memiliki semuanya, tetapi dia memberi pada kita kehendak bebas. Wow, keren ya. Keren. Manusia saja belum tentu bisa begitu. Kita baru ya artinya menolong seseorang aja kita udah mau ngatur. Betul nggak? Kita baru membantu dia sedikitnya kita udah mau atur. Harus begini, harus begitu. Tuhan itu ngasih semuanya sama kita. Tapi dia bilang, kamu pilih. Pilihlah berkat atau kutuk. Kan gitu. Pilihlah mau ikut aku, Tuhan, atau ikut hantu. Ya kan tinggal dibalik aja, Tuhan atau hantu. Dan jangan salah saudaraku. Tuhan ada pengikutnya. Hantu juga banyak pengikutnya. Buktinya apa? Berapa banyak tuh yang seneng banget ya nonton yang namanya cerita-cerita horor di televisi, ya kan? Berapa banyak yang seneng ya tantangan apa tuh namanya, yang uji nyali, ya kan? Artinya apa? Masih ada loh orang yang mau ikut-ikutan, ya. Penginjilan diberitakan, tapi orang ke dukun juga masih banyak, orang ke paranormal juga masih banyak, betul tidak? Ya.
Ada orang sudah sering mendengar Yesus menyembuhkan, buktinya masih mencari alternatif. Ya kan? Artinya begini, semua itu pilihan dan Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tapi setiap pilihan itu ada konsekuensi. Katakan konsekuensi. Kita yang memilih untuk mengikut Tuhan ada konsekuensinya pastinya. Apa konsekuensinya? Seluruh janji Allah itu akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu meriah buat Tuhan kita. Artinya kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan, maka semua janji-janji Allah itu akan kita alami. Kita, anak kita, cucu kita, ya, sampai keturunan yang ke-7 sekalipun itu dijamin loh, sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan salah. Sebaliknya kalau salah pilih, firman Tuhan bilang apa? Yang namanya kutuk atau hukuman itu sampai keturunan ke-7 juga terjadi. Jadi impas. Adil, fair. Betul tidak? Nah, Bapak yang mau dikasih oleh Tuhan dalam kita menjalani hidup, saya selalu ingin mengajak saudara untuk mengingat satu hal ini. Coba kita angkat kedua tangan kita begini. Ya, sekarang dibalikin. Coba dilihat, saudara. Dilihat baik-baik. Ada apa di situ? Noda. Ada huruf apa yang saudara lihat? M. Ada yang hurufnya beda? Siapa yang hurufnya B? Boleh maju ke depan dapat coklat. Ya. Kalau saudara bilang, huruf saya W, Pak. Itu berarti terbalik tangannya. Coba dibalik. Ya. Ini kedua tangan kita ini hurufnya M dan N. Ada yang menerjemahkan, bagus sekali. Ya, para frater di Trapa, itu mereka menemukan artinya. Di dalam bahasa Latin, M yang pertama adalah memento. M yang kedua adalah mori. Jadi kalau dibaca memento mori, artinya adalah ingatlah hari kematianmu. Wow. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan itu sejak melahirkan saudara di dunia ini, sudah kasih saudara peringatan. Karena bayi pun sama, bunyinya begini. Artinya apa? Di setiap langkah hidup kita, pesannya sama. Ingat hari kematian. Kenapa harus mengingat hari kematian? Supaya kita terus bersiap sedia. Kita terus berjaga-jaga. Amin. Karena kita tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Meskipun Hairil Anwar berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Faktanya, nggak nyampe cepet. Sudah lewat, ya kan? Orang boleh berandai-andai, saya mau umur panjang. Boleh-boleh saja bercita-cita. Tapi ingat, Tuhan punya rencana. Tuhan punya waktu buat kita. Masalahnya begini, Tuhan nggak kasih tahu kita nih sampai umur berapa. Betul nggak, Fania? Betul nggak, Febres? Tuhan kasih tahu, kamu nanti umurnya sampai 76. Tuhan kasih tahu. Kalau Tuhan kasih tahu begitu, enak, saudara. Enak, iya kan? Selama belum 76, ngaco juga nggak apa-apa. Iya kan? Nanti kalau sudah kira-kira 74, 75, siap-siap. Ya kan? Pakai baju putih kemana-mana kan? Gigi putih, rambut putih, ya kan? Hidup kudus. Ya. Itu enak kalau ada acara-acaranya begitu. Masalahnya kan kita nggak tahu. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apalagi kemarin ya, waktu COVID terjadi, orang yang kita nggak sangka. Kita nggak sangka, sehat. Dia latihan olahraga terus, badannya bagus. Buktinya apa? Angkat juga. Ya. Ada yang umurnya masih muda, remaja. Belia. Cita-citanya masih panjang. Omahnya lebih tua, umur 90. Omahnya nggak berangkat, dia berangkat. Coba saudara lihat. Padahal sudah tertulis, sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya. Tapi buktinya soal kematian bisa mendahului loh saudara. Artinya gini, yang muda juga jangan bilangnya saya masih jauh. Nanti dulu. Ya, kalau memang sudah waktunya berangkat. Nah, memento mori harusnya mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang terbatas ini, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup benar. Sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, oleh darah Yesus Kristus, jangan sia-siakan. Kasih tahu orang kanan kiri saudara, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Amin. Iya. Seperti lagu kan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia. Nah itu dia.
Ya, jangan sia-siakan setiap detik berlalu hanya gara-gara kita ngelamun gitu ya. Siapa yang suka ngelamun? Ya, berhalusinasi. Ayo berkarya bagi Tuhan. Gunakan setiap detik berkarya. Tadi saya sempat tanya sama Pak Yohan, kemarin habis perjalanan pulang, gimana Pak? Capek, lelah, kondisi? Ya istirahat Pak, 3 jam, habis itu sudah kerja lagi. Luar biasa. Ya, artinya apa? Setiap detik digunakan untuk berkarya. Loh, bekerja itu berkarya loh saudaraku. Kita kerja di kantor, sungguh-sungguh, jujur, menjadi berkat, itu pun berkarya bagi kerajaan Allah. Amin. Saudara belajar sungguh-sungguh jadi bintang kelas, jadi juara kelas, IPK-nya 4 misalnya. Ya, itu memuliakan nama Tuhan. Itu juga berkarya bagi kerajaan surga loh saudara. Ya, jadi di dalam setiap aspek hidup kita, ayo jadi saksi Kristus. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada ini. Kita nggak pernah tahu. 5 menit dari sekarang, 10 menit dari sekarang, kita nggak pernah tahu. Ya, hamba Tuhan juga nggak tahu. Banyak kawan-kawan itu lagi khotbah, tiba-tiba meninggal. Ada. Loh, siapa yang menduga? Kan nggak ada. Dia pun pasti nggak tahu kan. Betul? Tiba-tiba Tuhan panggil. Artinya gini, hambaku sudah cukup waktumu. Wah, berangkat. Untung dia khotbah sungguh-sungguh. Iya kan? Untung dia khotbah benar. Coba kalau dia khotbah sembarangan. Di saat terakhirnya nggak beres, saudaraku. Nggak finishing well dong, saudaraku. Ada cacatnya, sayang. Padahal nanti satu hari kelak, kita ini akan terima mahkota dari Tuhan. Tergantung apa yang kita perbuat baginya. Semua diselamatkan, betul. Tapi tidak semua terima mahkota. Tergantung apa yang kita buat. Ya. Penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kanan apa kiri? Ya, Alkitab nggak sebut lah ya. Mau kanan atau kiri tergantung kita ngelihatnya dari mana. Lihat dari depan di sebelah kanan, lihat dari depan, dari belakang sebelah kiri, kan beda-beda ya. Artinya nggak usah masalah lah. Tapi salah satu penjahat di saat terakhir dia bilang, hari Tuhan ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau berada di Firdaus. Tahu arti Firdaus apa? Paradise. Bahasa aslinya paradise. Taman Tuhan, taman yang indah. Hari ini juga kau berada di taman yang indah bersama dengan Tuhan. Tamannya Tuhan. Keren kan? Banyak orang bilang, saya mau seperti itu Pak. Jangan. Yang seperti itu, ya memang kasih karunia diselamatkan. Tapi sudah, saudara, dia nggak sempat mempersiapkan kekekalannya. Nggak ada karyanya kan? Sama sekali. Kita ini lebih beruntung. Kita hidup dalam Tuhan, kita menjalani tiap-tiap hari, kita masih bisa berkarya bagi Tuhan. Satu hari kita terima upah, yaitu mahkota kemuliaan dari Tuhan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Nah, sekali lagi, hidup itu pilihan. Jadi tentukan pilihan kita, pilihan yang benar. Jangan hanya waktu pilpres kita bingung dengan pilihan. Tapi tiap hari sebetulnya kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Kalau kita salah pilih, selesai. Ya, nah hari ini saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Maukah kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Ini juga pilihan. Kalau kita berkata, yes Lord, aku mau. Saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita. Tapi sebaliknya kalau kita dengan 1001 alasan, maaf sekarang sudah 1003. Ya, kalau dulu 1001 kan, sekarang udah 1003 ya, seceng dapat 3 kan, ya. Sekarang udah 1003 alasan, ya. Ada kan orang disuruh melayani dari dulu sampai sekarang ada aja alasan, sibuk lah, ngurus anak lah, nanti dulu ya, masih repot urusan kantor, masih sibuk dengan buka toko dan lain sebagainya, banyak. Ya itu pilihan. Kalau itu yang dipilih, ya sudah siap dengan konsekuensinya. Satu hari memento mori, hari kematian itu datang, kita belum bikin apa-apa buat Tuhan. Padahal ketika kita ditebus, kita itu dibeli, katakan dibeli. Kita ini sudah dibeli, saudara, dengan darah yang mahal. Tadinya kita milik kerajaan gelap, tapi hari itu kita dibeli, kita dipindahkan masuk dalam kerajaan terang. Berpindah kewarganegaraan kita pindah. Kita ada dalam kewarganegaraan kerajaan sorga. Meskipun KTP-nya masih
Republik Indonesia ya. Masih Republik Indonesia, tapi kita sudah terjamin kewarganegaraan kekekalan kita ada di sorga. Loh, kalau kita sadar kita ini warga negara kerajaan sorga yang sementara ditaruh Tuhan di bumi ini, harusnya cara hidup kita, gaya hidup kita, apapun yang kita lakukan sudah tidak lagi seperti dunia ini harusnya, tapi seperti warga negara kerajaan sorga dong. Itu baru benar. Kita kan sudah dibeli. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Nah, orang nyanyi lagu itu semangat di gereja, tapi begitu keluar dari gereja, mabuk lagi. Begitu keluar dari gereja, ngerokok lagi. Begitu keluar dari gereja, cabul lagi. Ada nggak? Di sini memang nggak ada. Tapi di luar sana banyak. Betul nggak? Oke, kalau pendeta tanya, siapa di sini yang merokok? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Oh, lagi di gereja, gimana mau merokok? Tapi begitu di luar kan bisa, ya kan? Siapa di sini yang berzina? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Kalau kita lagi duduk, bagaimana Pak bisa berzina kan gitu? Tapi begitu keluar, bisa loh saudara. Mari gunakan waktu dengan benar, layani akan Tuhan. Panggilan kita ini semua sama. Jangan bilang pelayanan itu hanya panggilannya Pak Andreas, Pak Yohan, Bu Mary, gitu ya. Beatrice, panggilannya Fania. Bukan, panggilan kita semua ini memang melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang mengerti bilang amin, amin, amin. Yes, sama. Kita melakukan semuanya ini, upahnya juga sama, 1 dinar kata Alkitab. Sama. Pak, saya kan dari pagi, Pak. Dia kan masuknya siang, Pak. Yang ini sore, Pak, baru mulai pelayanan. Tapi nanti upahnya sama, saudara. Tuhan adil ya, luar biasa. Nah, mari kita akan belajar bagaimana kita itu melayani Tuhan. Kalau kita berkata, saya mau menggunakan waktu saya dengan baik, saya mau memilih pilihan yang tepat, saya mau melayani Tuhan. Bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan itu hidup? Bagaimana seorang hamba Tuhan itu melayani akan Tuhan? Saudara mau belajar sama-sama? Amin. Ya, kita buka Titus pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Titus, ya. Jarang dibuka ya Titus ya. Oke. Kita akan baca ya. Titus ini anak rohani daripada Rasul Paulus, saudaraku, seorang muda juga yang dipakai oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus mengirimkan surat ya kepada Titus ini untuk apa? Menguatkan dia, memotivasi dia, meluruskan pelayanannya. Itulah pentingnya dalam hidup itu kita punya bapak rohani. Makanya kalau kita di gereja Betani Indonesia itu ada yang namanya struktur ya, ketua Dewan Rasuli dengan anggotanya. Lalu kemudian di bawah ada MPS, namanya Majelis Pekerja Sinode, terdiri dari ketua umum, sekretaris, bendahara, ketua-ketua-ketua, dan korda-korda-korda. Itu ada di dalam MPS, Majelis Pekerja Sinode. Ya, MPS nggak jalan sendiri, tapi mendapatkan tuntunan dari yang namanya Dewan Rasuli. Dewan Rasuli itu setahun sekali pasti mereka bersidang, saudaraku, untuk menetapkan, kalau orang dunia bilang gini, garis-garis besar haluan negara gitu ya, menetapkan tuntunan supaya perjalanan Majelis Pekerja Sinode ini nggak sembarangan. Karena kalau tidak didapat tuntunan, wah bisa ngaco, saudaraku. Ya, menjadi organisasi dunia, jadi partai nanti kacau, saudara. Nah, kita dituntun dari Tuhan dengan sistem teokrasi. Dapat itu ada surat, ya. Jadi ketua umum sinode Bapak Freddy Riva itu pasti terima dari ketua Dewan Rasuli Bapak Aswin, dapat tuntunan, ya, termasuk tema Natal. Nggak bisa bikin sendiri-sendiri, tema Natal sudah ada, ya. Makanya kalau ada dalam sinode gereja Betani pasti sama semua, ya. Ininya pun sama kok. Ya kan? Saudara pergi ke tempat saya di AOE di Blok M Square, ya ininya sama, nggak beda. Burungnya begitu juga, sama. Ya.
artinya apa? Kita ini dituntun dengan tuntunan yang sama. Itu pentingnya Bapak rohani. Ya. Nah, korda-korda kemudian membina gereja-gereja yang ada di bawahnya, termasuk gereja Betani Immanuel. Makanya hubungan saya dengan Pak Yohan sebagai sahabat iya, tapi sebagai Bapak rohani juga iya. Karena apa? Saya harus menuntun supaya gereja ini menjadi gereja yang sehat dan terus menjadi dewasa. Haleluya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, tinggal sekarang persoalannya, ya, apakah yang dituntun mau, kan gitu ya. Tapi saya percaya yang dituntun pun seorang yang terbuka. Makanya saya mengenal 3 hari, saya tahu lah, ya. Saya bisa mengenal, wah, ini saya senang sekali mendapatkan anak rohani, seorang sahabat juga yang bisa bekerja sama untuk membesarkan bukan kerajaan kita, kerajaan sorga. Amin. Motivasinya harus benar, kerajaan Allah, bukan kerajaan kita masing-masing. Bukan. Ya. Dan saya percaya kalau itu motivasi kita taruh di hati kita, badai boleh datang, tantangan boleh ada, tapi Tuhan jadi pembela bagi kita. Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang membela kita semua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus menasehati Titus. Kita baca sama-sama ya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Ayat 4 baca dengan seksama. Dikatakan begini, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dari format pembukaan ini saja, ini sudah menunjukkan sebuah relationship sorgawi yang begitu luar biasa. Ya, dari seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, hamba Allah, hamba Tuhan, Rasul Yesus Kristus yang namanya Paulus, dia ternyata tidak gini, egois hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi dia melakukan yang namanya regenerasi. Ya, ada Timotius juga, ya, ada Titus juga. Pelayanan harus begitu, selalu harus mempersiapkan the next generation, generasi berikut. Karena apa? Loh, satu ketika kita kan selesai juga. Ya, kalau Tuhan belum datang, kita sudah berangkat duluan kan? Tapi kalau Tuhan datang di awan-awan yang permai, ya sudah, kita nyongsong sama-sama, kan gitu. Tapi secara natur, secara alami, kan orang akan berakhir. Dia sudah mempersiapkan. Bukan hanya untuk soal-soal jasmani, tapi juga termasuk hal rohani. Sudah ada anak-anak rohani yang harus disiapkan. Ya, makanya nanti di sini juga anak-anak muda ya. Saya lihat tadi kan anak-anak muda semua pelayanan ya. Itu luar biasa sudah. Memang harus demikian. Nanti anak-anak muda juga diutus untuk membuka lagi ya youth di mana-mana. Nah, contohnya begitu. Nah, Paulus dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang bapak rohani, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Rasul Yesus Kristus. Bahwa Titus ini benar-benar adalah anak rohani secara sah menurut iman. Ya, anak rohani itu memang nggak ada aktenya. Kita nggak perlu bikin akte lahir, Pak, ya, untuk anak rohani gitu, nggak perlu. Tapi secara iman di dalam Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan ini berlaku. Gereja-gereja Betani, gereja yang mengedepankan teokrasi atau pemerintahan Allah, ini berlaku. Baik, saya akan membahas, tadi saya berkatakan bagaimana kita melayani. Kita perhatikan ayat yang pertama. Ya. Dikatakan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Ini menarik. Di mana Pak menariknya? Paulus memperkenalkan dirinya saat itu sebagai hamba. Katakan hamba. Hamba dalam bahasa asli yang digunakan oleh Paulus dalam penulisan Alkitab
yaitu doulos. Katakan doulos. Apa itu doulos? Ya. Oh, doulos itu Pak, kalau di Sumatera ditaruh di sini. Oh, itu ulos ya. Ya, itu beda ya. Beda. Doulos itu adalah bukan cuma hamba sebetulnya, budak. Masih ingat ya? Di zaman itu masih ada sistem perbudakan. Jadi Paulus ini menggunakan kalimat atau kata yang sangat begitu rendah, begitu bawah. Dia bukan tuan, dia adalah budak. Bahasa Indonesia kan diperhalus. Lembaga Alkitab Indonesia nggak pakai kata budak, tapi menggunakan kata hamba. Tapi arti sebenarnya adalah budak. Artinya begini, budak itu posisinya paling rendah, hidup matinya tergantung tuannya. Seorang budak itu nggak bisa menentukan apa-apa. Ya, dia punya anak pun anaknya itu punya sang tuan. Itu doulos, itu budak. Jadi Paulus berkata, hidup dan mati saya ini tergantung Tuhan. Hidup saya ini 100% kepunyaannya Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara juga di sini sadar bahwa hidup saudara ini adalah kepunyaannya Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Bilang begini, doulos, hamba. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, haleluya. Jadi ketika Paulus menyebut dirinya hamba Allah, dia sadar sesadar-sadarnya, dia menempatkan dirinya dalam posisi yang paling bawah, bahwa sebetulnya dia itu tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan dia. Sebetulnya Paulus sedang berkata, Tuhan, apapun yang aku kerjakan dalam hidupku ini, aku hanya mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau adalah kurios, Engkau adalah pemilik hidupku. Itu yang sedang Paulus nyatakan. Dan seorang hamba Allah, hamba Tuhan, harusnya dalam perjalanan hidup selalu memegang teguh akan hal ini. Makanya kalau lihat ada hamba Tuhan yang baru dipakai sedikit saja sudah, orang bilang belagu gitu ya, sudah sok-sokan, sudah waduh kayaknya lebih besar dari Tuhan. Saya mau bilang, dia gagal konsep. Dia tersesat, saudaraku, orang seperti itu. Ya. Sering kita dengarkan, tapi kita berdoa tidak terjadi di lingkungan kita. Ya, ada yang pelayanan mintanya fasilitas begini begitu, kalau tidak dikasih tiket first class nggak mau berangkat, kalau nggak dikasih hotel bintang 5 nggak mau, dan lain sebagainya. Sudahlah, itu tersesat. Ya. Itu tersesat dalam konsep pelayanan. Bayangkan, udah di gereja masih bisa tersesat tuh, saudara. Padahal hamba yang sesungguhnya, hidup dan matinya tergantung Tuhan. Dan kita percaya kok, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya. Tuhan akan memelihara dengan caranya. Amin. Haleluya. Sudah kita dalam melayani, termasuk hamba-hamba Tuhan yang nanti didoakan, ditabiskan untuk melayani di tempat ini. Ayo kita pakai konsep, kita ini cuma hamba Yesus Kristus, hambanya Allah. Kita harusnya nggak layak tapi dilayakkan. Kalau kita sadar kita ini cuma sesama hamba, doulos, ya jangan bertengkar. Ya nggak? Ya. Sudah sama-sama hamba, bertengkar. Ya, saling memperebutkan haknya. Hamba tuh nggak ada haknya. Ya kan? Yang ada haknya itu sepatu, saudara ya. Hamba itu nggak ada haknya. Ya sudah, kita harus melayani pribadi Yesus. Dia yang layak, beri yang terbaik buat dia. Ya, Pak, saya mau berlomba dalam melayani Tuhan. Boleh, yaitu dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Bukan dalam rangka mengalahkan orang lain. Bukan. Ya. Amin. Amin. Ya, di sini harus terus unity ya, sehati ya. Sesuai tema kita dari pusat, United by God's Love. Jadi nggak boleh tuh sikut-sikutan. Oh, harus aku yang menang. Kamu kalah. Ya. Nanti datang sama Pak Gembalanya, Pak Yohan ya. Pak, tolong dia jangan dijadwal, Pak. Saya saja, Pak. Gitu ya. Wah,
Nggak begitu. Sesama dulos dilarang saling mendahului. Dilarang saling sikut menyikut. Sudahlah, promosi itu datang dari Tuhan kok. Nggak usah khawatir. Kalau saudara layani Tuhan baik-baik, Tuhan sendiri akan mempromosikan kita. Tapi sebaliknya kalau kita mempromosikan diri sendiri, kita gagal total. Amin. Ya, mari kita ingat di sini bahwa kita adalah dulos. Sebentar lagi kita Natal. Ya. Kalau Natal selalu kita akan ingat peristiwa ketika malaikat datang kepada Maria. Betul nggak? Hai Maria, kamu akan mengandung ya, seorang bayi dari Roh Kudus. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Kan begitu ya? Wow. Ini gadis ini belum menikah. Tapi lihat saudaraku, sebagai seorang dulos, dia berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, coba buka dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang keberapa tuh? 38. Ya, Lukas pertama ayat 38. Ini sama. Ya, coba kita baca. 1, 2, 3. Kata Maria, apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dahsyat. Itu pilihan. Maria bisa saat itu berkata, no, aku nggak mau. Dan kalau itu yang terjadi, saudaraku, dia kehilangan kesempatan. Ya, mungkin Tuhan akan memilih Maria yang lain. Ya, mungkin bukan Maria, mungkin Ratna. Ya, mungkin yang lain. Ya, bisa kan? Tapi hari itu seorang yang bernama Maria, dia sadar dia ini milik Tuhan. Dia berkata, aku dulos. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini belajar hidup demikian. Jangan maksa Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang memaksa kita. Amin. Ya, jangan kita maksud Tuhan, aku maunya begini Tuhan, aku maunya begitu Tuhan. Jangan. Kita ini dulos kok. Kita hamba kok. Kalau Tuhan bilang tidak, ya sudah. Terima. Tapi kalau Tuhan bilang lanjutkan, ya lanjutkan, jangan berhenti. Kadang-kadang kita kan aneh. Kalau Tuhan bilang enggak, malah kita ngotot. Tuhan, aku maunya sama dia, Tuhan. Ya, dia itu sudah benar-benar cocok dengan saya, Tuhan. Ya, aku tuh nggak bisa Tuhan hidup tanpa dia. Lo ngomong sama Tuhan gitu coba. Ya, Tuhan cemburu loh. Tuhan bilang kamu bisa hidup tanpa aku. Kita kadang-kadang ngotot karena apa? Kita merasa kita punya hak. Ingat, hamba nggak punya hak. Kita berserah saja sama kehendaknya Tuhan. Ya, dan sebaiknya kita saling mengingatkan. Kalau ada yang ngotot, kita ingatin. Udah, kita dulos loh. Kita hamba loh. Ya, itu baru unity itu. Dan kalau yang diingatin gitu, jangan marah. Ah, sok lo kayak pendeta. Lu kayak Pak Andreas aja lu ingatin. Enggak, jangan gitu dong. Kita kan dalam Yesus bersaudara. Jadi kalau ada sahabat kita, saudara kita yang melayani, mengingatkan kita, bilang, "Syekh, kamsia, thank you." Betul nggak? Terima kasih. Ya, angpaunya boleh minta sama Bu Mary. Terima kasih, ya kan? Amin. Jangan tersinggung. Ya, ada di sini yang masih tersinggung satu sama lain. Nggak boleh ya. Sudahlah ya. Jangan tersinggung. Kita ini sama-sama hamba kok. Nggak ada yang lebih besar. Yang Tuhan itu cuma Yesus. Amin. Yang Tuhan itu cuma Dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus dalam pembukaan suratnya kepada anak rohaninya, dia pakai kata dulos. Saya percaya waktu Titus baca itu ya, gemeter saudara. Ya, ini bapak rohaninya aja mengatakan cuma dulos, cuma hamba. Jadi apalagi dia anak rohani, harusnya lebih dulos lagi kan? Lebih dulos lagi. Jadi nggak boleh sombong. Ini peringatan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikut. Karena seringkali memang begitu. Yang generasi pertama ini
ya, karena betul-betul mengalami pahitnya perjuangan, ya, lututnya itu sudah kapalan karena berlutut terus. Tapi generasi berikut ini kan cuma nerima. Lalu apa? Ini gua nih, ya. Udah nggak ngalami susah, udah nggak ngalami penderitaan. Makanya Paulus mengingatkan kepada Titus, kita ini dulos, termasuk Y juga dulos, gitu kan? Kamu juga dulos, bukan berarti kamu terus petantang petenteng. Penting mendidik generasi berikut untuk takut akan Tuhan. Yes, itu yang pertama, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, ini dia, saudaraku. Coba di ayat yang pertama tadi apa bunyinya? Dari Paulus hamba Allah dan rasul. Katakan rasul. Apa itu rasul? Rasul, apostolos, itu adalah utusan. Wow, keren ya. Utusan siapa? Yesus. Memang dia hamba, memang dia di bawah rendah, tapi dia juga utusan. Utusan dari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah rasul, utusan daripada Yesus. Apa dampaknya orang yang diutus? Dampaknya adalah ketika dia berhadapan dengan siapapun, yang muncul bukan diri dia, tapi yang muncul adalah yang mengutus. Amin. Contohnya begini, saya di sini, saya adalah utusan. Utusan dari sinode. Jadi artinya apa? Orang ngelihat saya, bukan ngelihat Andreas Kurniawannya, tapi lihat siapa yang mengutus sinodenya. Betul nggak? Patrick diutus oleh Panglima TNI, ya, untuk pergi ke pasar sini, ya, untuk memberitahukan tentang, ya, perubahan undang-undang, gitu ya, misalnya, gitu ya. Orang mungkin nggak tahu, ini siapa sih? Koko ini siapa sih? Gitu kan? Kok Patrick ini siapa sih? Gitu kan? Tapi begitu dia baca, saya adalah utusan Panglima TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang dengar. Yang mereka lihat bukan siapa yang membaca, tapi siapa yang menutus, siapa yang menyuruh. Betul nggak? Otoritasnya itu otoritas sang panglima. Coba ganggu dia, coba ganggu Patricknya. Oh, pasukan datang. Iya kan? Pasukan datang. Kenapa ganggu? Ini berarti mengganggu keamanan negara. Selesai, saudaraku. Diangkut. Saudara datang ke wilayah Bekasi ini. Utusan Yesus Kristus. Otoritasnya otoritas siapa? Otoritas Yesus Kristus. Makanya kuasa kegelapan itu gemetar, saudara. Amin. Iblis itu gemetar kalau dia berhadapan dengan orang yang sadar bahwa kita ini adalah utusan Yesus Kristus. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Maka itu dalam kita memberitakan kabar baik atau Injil Tuhan, kita nggak perlu takut. Karena satu hal, Yesus yang memberikan otoritas kepada kita. Gereja itu boleh ada, itu otoritasnya Yesus Kristus. Betul nggak? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Yang memberi otoritas perintah ini siapa, saudaraku? Yesus. Dan jadikanlah mereka semua muridku. Wow, luar biasa kan? Berarti kita pun di tempat ini, Gereja Betani Immanuel Bekasi ini sedang melakukan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah utusan Tuhan. Dan jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Ya, otoritasnya jelas, otoritas nama Tuhan. Untuk apa? Ya, kita melakukan ini semua. Nah, dijelaskan dalam ayat yang kedua. Coba lihat. Ya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi ketika Paulus itu sebagai hamba Allah, sebagai rasul, sebagai utusan, melakukan semuanya itu, termasuk menderita, masuk penjara. Dia pernah dicambuk atau didera, ya, oleh orang Romawi, oleh karena mengabarkan Injil. Dia pernah dijebloskan ke penjara. Dia pernah mengalami yang namanya karam kapal, kapalnya tenggelam, terombang-ambing di laut, hampir mati.
dan lain sebagainya, penderitaan dalam rangka melakukan tugas yang diberikan oleh Yesus. Untuk apa? Ayat yang kedua menjelaskan pengharapan akan hidup yang kekal. Artinya saudaraku, kita di dalam melayani Tuhan, upah kita ya itu upah kekal. Jadi melayani Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Ya, jangan hitung-hitungan hanya untuk sekedar upah sementara yang kita terima di dunia ini, tapi mari kita memandang jauh ke depan. Kita melayani Tuhan ini karena ada pengharapan hidup yang kekal. Berapa banyak sih saudara yang rindu hidup kekal bersama dengan Tuhan? Berapa banyak yang mau hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan? Tos kanan kiri saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Kenapa saya suruh tos? Berarti nanti kita ketemu lagi di sana. Amin. Haleluya. Loh, bisa saja kan? Ini pertemuan terakhir kita kan bisa? Bisa nggak? Bisa. Artinya mungkin kita nggak ketemu lagi di bumi, tapi nanti dalam kekekalan kita ketemu lagi. Karena apa? Kita punya hidup yang kekal, yang sama semua. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus melakukan itu semua. Bukan untuk cari ketenaran, bukan cari kehormatan di dunia, bukan cari kaya di dunia, bukan. Tapi dia tahu dia akan ada dalam kekekalan memerintah bersama-sama dengan Yesus pada akhir. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Sebab sesungguhnya kita semua diberi kesempatan untuk menjadi doulos hamba Tuhan, untuk menjadi utusannya Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, pilihan di tangan kita kan? Amin. Pilihan itu di tangan kita, bukan di tangan saya, bukan di tangan Pak Yohan, bukan di tangan Bu Mary, tapi di tangan kita. Ketika kita berkata, ini aku Tuhan hambamu, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu, maka terjadi sesuatu. Tapi kalau kita bilang, no Tuhan, aku tidak mau, Tuhan juga tidak akan paksa kita. Tapi kita kehilangan kesempatan. Yes, hamba Tuhan tidak hanya terbatas di gereja. Ya, di gereja itu sebentar, saudaraku, 2 jam, 3 jam selesai ya. Tapi hamba Tuhan yang sesungguhnya itu di dalam kehidupan, di rumah tangga kita, tetap hamba Tuhan. Jangan di gereja haleluya, tapi di rumah haleluya. Iya kan? Jangan sampai kita di gereja puji Tuhan, sampai di rumah yang keluar kebun binatang. Kasihan Ragunan udah kosong tuh binatangnya semua. Karena sering diambilin sama orang-orang. Ya, marah sama suami, keluar tuh dasar kanguru gitu kan. Marah sama istri, gajah lu gitu kan. Itu kan pindah semua tuh binatang ke rumah, saudaraku. Ya. Katanya hamba Tuhan, tapi rumahnya kok kayak kebun binatang. Karena hewan-hewan dipelihara semua di situ, saudaraku. Ya. Nah, di dalam kehidupan sebagai suami, sebagai istri, saya mau bilang itu harus tetap hamba Tuhan. Ya, suami harus bertanggung jawab. Suami itu imam. Halo, suami imam. Katakan imam. Imam itu punya tanggung jawab membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan begini, kita suami istri yang penting menyembah Tuhan, tapi anak-anak kita nggak tahu menyembah apa. Kita nggak pernah bawa ke gereja, kita nggak pernah ajak dia ke gereja, kita nggak pernah didik mereka. Lalu kita berlindung di bawah begini, Pak, negara ini kan negara Pancasila, Pak. Ada agama-agama yang diakui oleh negara. Come on, kita nggak bicara soal nasionalisme. Kita berbicara tentang hukum kerajaan sorga. Artinya imam itu bertanggung jawab. Istri, anak-anaknya harus datang dan beribadah kepada Tuhan. Pak, tapi mereka nggak bisa Pak datang ke gereja. Ya sudah, online kan bisa. Kadang-kadang boleh. Kalau memang sakit ya. Kalau sakit nggak usah datang. Kenapa? Nanti menularkan orang lain. Ya kan? Atau kitanya malah tambah parah ketularan orang lain kalau lagi sakit. Saya selalu anjurkan jemaat kalau lagi sakit di rumah ikuti online. Tapi ya sungguh-sungguh di rumah. Jangan sambil makan bakso gitu ya. Yang lebih gawat sambil nongkrong di toilet dengerin khotbah.
Ya, mentang-mentang sekarang di handphone bisa YouTube, bisa Zoom dan lain sebagainya, akhirnya sembarangan aja. Ya, nggak on cam, dimatiin kameranya karena sambil tiduran gitu ya. Di sini WA-nya ngajak, mari serukan nama Yesus. Dia serukannya. Ya meskipun di rumah pun, ya ini kan ada yang ngikutin juga kan di rumah ya. Tetap serius. Jangan terus menganggap dunia milik kita, Tuhan cuma numpang. Jangan, kita yang numpang. Kita yang numpang. Amin. Ya, jadi meskipun misalnya kita lagi nggak bisa datang karena kita lagi di luar kota, tugas kantor di luar kota, tetap bisa ibadah. Jangan bilang sekarang nggak bisa ibadah, dimanapun bisa. Ya hidupkan, ya ikut jam ini online ikut. Ya, kan? Istri juga sama dalam rumah tangga harus hamba Tuhan dong. Ya, istri itu penolong. Yang ditolong siapa? Suaminya tentunya. Wow, kalau ada istrinya, suami boleh bilang sama terima kasih Ma, engkau sudah jadi penolong. Ya. Ya. Penolong atau perongrong? Penolong ya. Penolong atau penggonggong? Penolong ya. Firman Tuhan bilang penolong. Jadi kalau suami lagi lemah, kadang-kadang suami itu bisa lemah loh, ya. Contoh habis di kantor banyak persoalan, pulang stres. Istri dong. Kenapa Pak kelihatannya lesu? Tak bikinkannya ronde. Wah, ya. Sekoteng, minum. Sampai dikasih sudah. Jangan takut, jangan khawatir. Pasti Tuhan tolong. Kalau istri ngomong gitu, wih suami langsung perkasa. Ya, jangan sudah datang. Kenapa lu lemas? Dasar lu, payah lu, begini. Ya, itu tambah lemas saudaraku. Ya, lemes semuanya lemes itu kalau begitu. Tapi kalau saudara kasih dia penghiburan, itu penolong dan doakan. Ya, siapa di sini istri yang mendoakan suaminya setiap hari? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ya. Ada yang ragu-ragu. Doain nggak ya, doain nggak ya, doain nggak? Pak, kalau kadang-kadang gimana? Nah, ditingkatkan ya. Kalau kadang-kadang itu berapa lama? Setahun sekali, Pak. Itu bukan kadang-kadang. Itu kebetulan namanya. Doakan. Ya, rumah tangga itu akan kuat kalau istri-istri berdoa. Benar. Saya selalu berkata kepada suami-suami, suami-suami, kamu tuh nggak bisa sombong. Karena di balik keberhasilanmu, itu ada seorang istri yang berdoa. Amin. Karena itu jangan lupa, kalau pulang, kasih uang belanja yang banyak. Ya, jangan sama istri kita terlalu pelit. Oh iya. Ada yang bilang, terima kasih Tuhan, doaku dijawab hari ini, suamiku ditegur oleh Tuhan. Lo benar saudaraku, ya suami itu bisa sukses, dagang sukses, kerja sukses, ya lupa istrinya nggak diperhatikan. Dosa loh saudaraku, ya malah yang diperhatikan dirinya sendiri, belanja yang mewah-mewah atau apa yang lain, malah orang lain yang dipelihara. Itu bahaya saudaraku. Ya, karena itu kita harus jadi hamba Tuhan juga dalam rumah tangga kita. Orang tua juga harus jadi hamba Tuhan yang benar di rumah, jadi contoh buat anak-anaknya. Jangan sampai papi mami ini cuma pinter ngasih perintah ke anak-anak, kamu doa dong ya, baca Alkitab dong ya. Anaknya sendiri nggak pernah lihat papi maminya baca Alkitab, nggak pernah lihat papi maminya berdoa, begitu di meja makan langsung makan aja. Ya. Nah, gimana kita bisa memberi dampak kalau kita sendiri di rumah kita nggak jadi contoh? Amin, haleluya ya. Di pekerjaan juga begitu ya, harus jadi hamba Tuhan. Jujur, bisa dipercaya. Ya. Kalau saudara dipercaya sama atasan, sama bos, itu memuliakan Tuhan, saudara. Jujur, tetap jujur, pegang kebenaran. Jangan mentang-mentang dipercaya lalu curang. Ya. Bikin gerakan-gerakan liar di belakang, ya, korupsi, jangan saudaraku.
kita ini dulosnya Tuhan, hambanya Tuhan. Kalau kita berbuat yang salah, kita bukan mencemarkan nama kita saja, kita mempermalukan nama Tuhan, kan? Masa kita sebagai hamba Tuhan melakukan hal seperti itu? Dalam pendidikan jadi teladan, belajar sungguh-sungguh supaya apa? Hasil kita juga yang terbaik. Berapa banyak saudara diberkati firman Tuhan hari ini? Berapa banyak saudara mau melakukannya? Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang dulu pemusik, kita akan sama-sama berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan di gereja Tuhan ini, dan setelah itu nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, untuk itu saya undang Pak Yohan sebagai gembala pelaksana di tempat ini, boleh memanggilkan hamba-hamba Tuhan yang akan ditabiskan. Silakan Pak Yohan. Shalom saudara. Saya akan memanggil Bendahara Gereja Betani Jemaat Immanuel, Ibu PDP Mary Mariana, untuk maju ke depan. Lalu disusul oleh Sekretariat Ibu Regia, selanjutnya saya akan memanggilkan para koordinator Praise and Worship atau pemusik, itu Saudara Patrick. Ya tetap saja, karena sambil memainkan. Lalu koordinator ibadah, yang pertama Bapak Sudarmat, yang kedua Bapak Yongki. Lalu koordinator Departemen Sekolah Minggu, boleh kesini, Saudari Levina. Lalu Departemen Youth, Saudari Fania. Departemen Multimedia, Saudara Ari Gunawan. Dan selanjutnya para pengerja, kami mohon maju ke depan, yaitu Fania sebagai Departemen Youth, lalu Saudari Levina sama Ari. Ini Saudara Ari sebagai multimedia dan Levina sebagai Departemen Sekolah Minggu. Dan beberapa pengerja yang saya sebutkan harap maju ke depan. Saudari Naomi, ada. Lalu Ibu Ana, lalu Ferlin, Saudari Filia, Bapak Ariando Siagian, Ibu Jamila Sembiri, Ibu Ping Arif Saputri, Ibu Bungaria, Ibu Melin Sihombing, Saudari Noel. Oh, di bawah ya, sekolah minggu ya. Ini tadi yang terakhir ada pekerja, mereka yang di depan tadi koordinator. Itu saja Pak pekerja. Baik, Saya serahkan ke Bapak Korda. baik, kita naikkan dulu pujian ini. Setelah itu kita akan berdoa untuk mentahbiskan pekerja-pekerja Gereja Betani Immanuel ini. Shalom.
kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya, bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita.
Ini hamba-hambamu. Kami adalah ulos hamba-hamba Allah. Utusan dari Yesus Kristus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan kami. Bukan karena kecakapan kami. Bukan karena kefasihan lidah kami. Bukan karena kekayaan kami. Bukan karena kelebihan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu Bapa. Biar hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Jadilah pada kami sesuai kehendak-Mu, melayani Engkau Tuhan. Di sisa waktu hidup kami ini, kami mau terus melayani akan Engkau Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih Tuhan, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita menyertai saudara-saudaraku senantiasa sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Jadilah saksi Yesus dimanapun saudara berada. Jadilah saluran berkat. Jadilah terang dan garam dimanapun saudara berada. Muliakan Tuhan dengan segala talenta yang Tuhan berikan. Persembahkan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu meninggikan nama Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Setiap pribadi dipilih oleh Tuhan sendiri. Hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang terimalah urapan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah urapan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun dan mengalir atas saudara-saudaraku sekalian. Hamba-hamba Tuhan, Gereja Betani Indonesia Immanuel Bekasi di tempat ini, di dalam nama Yesus, terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan. Shika makarala bakarala bakarala bala 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 bala. Kiara la bala 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 bala. Kiara la bala 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 bala. Kiara bata kaya la bala 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 bala. Kiara la bala 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 bala. Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa bagi Bapak Yohan dan Ibu Mary sebagai gembala pelaksana yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan gereja-Mu Betani Immanuel di tempat ini. Turunlah hikmat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Otoritas kerajaan sorga Engkau berikan padanya Tuhan. Sehingga dengan hikmat sorgawi, dengan otoritas kerajaan sorga, hamba-Mu dapat mengatur seluruh pelayanan yang ada di tempat ini dengan benar, sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Engkau menopang hamba-Mu di saat hamba-Mu ini lemah. Engkau yang memberi kekuatan baginya Tuhan. Bahkan Engkau yang membuka jalan-jalan baginya Tuhan. Sehingga tidak ada jalan yang tertutup Tuhan. Bagi pekabaran Injil, bagi pemberitaan Injil Yesus Kristus. Di tempat ini, di wilayah Bekasi ini Tuhan, melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, bersama dengan istri, anak-anaknya semua Tuhan, ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, kita sekarang menghadap ke sana dulu sama-sama. Kita bikin foto setelah pentabisan ini. Kita foto dulu. Mungkin ada yang mengambil foto di sana? Silakan. Petrus bisa berdiri tentunya supaya kelihatan. Atau mau
Mau titip kamera? Bisa saya titip kamera? Yes, ya. Ya, Pak Iwan sama Bu Mary bisa kelihatan di atas ya. Kelihatan enggak semua? Ya. Baik. Bagi yang ya, ini masih cukup kok tempatnya. Jadi kita bikin 2 sub supaya bisa terlihat semuanya. Wajah-wajah yang diurapi Tuhan. Kenapa? Oh ya. Boleh, boleh. Ya. Satu. Mau diperiksa dulu? Cek dulu. Sebelum kita bubar diperiksa dulu. Ya. Karena nanti saya minta dokumentasinya buat ke sinode ya. Oke. Terima kasih. Kita Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus ya. Silakan. Baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tetap di yang tadi. Ya. Baik, saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena kita masih dalam prokes COVID, makanya saya tidak turun dan menumpangkan tangan seperti dulu satu-satu. Jadi kita melakukan prosesi petabisan dengan cara demikian. Ya, mungkin nanti ada yang bertanya, kok dulu turun ditabiskan satu-satu? Karena kita masih dalam prokes COVID-19. Oke, mari kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bapa, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami semua. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Korea Bataka Syantara Bala-bala, Kiara Bala-bala-bala-bala-bala-bala, Kiara Bataka Yara Bala-bala, Kiara Bala-bala-bala-bala, Kiara Bataka Yara Bala. Kami mau masuk perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan roti dan anggur dapat dibagikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup dengan segala kelimpahan. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu siang hari ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkan serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan buat kami. Tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lalu sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hormati darah Kristus. Lalu sesudah makan Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menebus kami Tuhan.
terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Saya minta Pak Yohan untuk memimpin kita di dalam doa. Sungguh besar kasih setia-Mu ya Bapa yang kami peroleh ya Tuhan. Kemurahan kebajikan yang kami terima ya Tuhan. Kasih. Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga kami tidak binasa ya Bapa. Pakailah kami ya Tuhan, untuk terus memuliakan nama Engkau ya Bapa. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, Engkau ubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat setia ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Biarlah di dalam keluarga kami akan menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Di dalam aktivitas kami pun ya Tuhan, Engkau sertai kami ya Tuhan. Sehingga nama-Mu terus kami muliakan, kan kami membesarkan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan, ungkapan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh sehidangan dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak yang boleh memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Amin. Saudara, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan pelayan Tuhan. Kamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri, katakan sekali. Cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita sekali lagi mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengar pengumuman, silakan. Shalom, puji nama Tuhan.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andreas Kurniawan telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Tuhan pakai luar biasa. Biar firman sampaikan menjadi salam berkat dan termanifestasi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengerjakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, ada beberapa pengumuman di sini. Setelah selesai ibadah raya akan dilanjutkan ibadah Yud jam 1 siang ini. Dan setiap Senin dan Rabu ada ibadah Zoom ya, fellowship itu jam 19.30. Dan hari Kamisnya ada pengajaran SOM setiap hari Kamis jam 19.30 bersama Bethany Anointing of Peace ya, yang digembalakan oleh Bapak Korda, Bapak Andreas Kurniawan. Setiap hari Jumat berpuasa mulai jam 10 malam sampai jam 12 siang hari Sabtunya ya. Sabtu pertama setiap bulan doa pengerja gabung dengan Bethany Anointing of Peace. Untuk WL setiap hari Sabtu jam 5 sore wajib latihan musik untuk mempersiapkan diri ya. Setiap hari Minggu jam 10 pagi diadakan ibadah raya dan disertai ibadah sekolah minggu. Selesai ibadah raya minggu pertama akan diadakan rapat khusus untuk para pengerja, koordinator gereja ya. Dan tambahannya adalah nanti minggu kedua bulan November nanti ada perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hani Susilo, yaitu Gembala Sidang Kasih Karunia ya, Depok ya. Demikianlah pengumuman sampai sini. Mari kita berdoa. Sedangkan satu pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada saat itu Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan dihadapi oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode Bethany Indonesia Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Korda Bapak Andreas Kurniawan juga Tuhan berkati di mana saja beliau berada, di mana saya pelayanan beliau Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan, dan salam berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Bethany Jemaat Immanuel, Gembala Bapak Pendeta PDP Pak Yohan Sopian dan Ibu Mary, Tuhan pakai mereka lebih heran lagi Tuhan untuk mengayomi jemaat di sini Tuhan. Biarlah biasa berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan ibadah yang ada Tuhan. Biarlah setiap ibadah baik fellowship, ibadah raya, sekolah minggu, youth, semua itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan kami semuanya Tuhan. Perekonomian juga Tuhan senantiasa menolong, memberkati apapun usaha kami semuanya Tuhan juga berkati Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada sampai saat ini Tuhan, baik yang tidak onsite juga yang mengikuti online juga Tuhan berkati. Apapun permasalahan pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri beserta jajarannya Tuhan. Tanamkan kepada mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan lawat bangsa kami ya Tuhan, sertai senantiasa Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah ini Tuhan, kami siap menerima berkat maka sampai ke hamba. Mari kekasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Shalom saudara, ada jemaat yang baru hadir, Bapak yang pakai baju biru. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Abangnya ya, puji nama Tuhan. Lalu rekan saya sepelayanan saya waktu dulu, Bapak Yesaya Bureran beserta Ibu, terima kasih telah hadir, puji nama Tuhan. Nah, bagi saudara yang belum ada tempat ibadah, kami mengundang untuk selanjutnya kita bersama-sama ibadah di tempat ini setiap hari Minggu. Amin. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Amin. Ya, kita sekarang Oh, Pak Yongki. Koordinator, mari kita makan udah. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Yesus Kristus tentang kerajaan surga. Karena Dia hari ini ya Tuhan, kami sudah selesai ibadah untuk memuji nama Tuhan. Yesus Kristus, berkati setiap kami ya Tuhan, sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain. Yesus, berkati kendaraan kami ya Tuhan, dan mobil Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai selalu Tuhan, sampai ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Tuhan, berkati sepribadi pas PB dengan Tuhan, belajar pas keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sekali, memberkati. Ya, memberkati. Ya, mereka ikutnya enggak? Yang satu ada yuk. Oh. Enggak boleh. Masih ada konseling saya. Oh, bisa ya? Ya. Konseling ya? Jam 4. Oh, kita beresin dulu. Ya. Boleh. Ya sudah. Mau makan dulu ya boleh, mau seling ya. Terbalik.
Berbagi. Udah.